terkait perubahan satuan tugas yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat, yakni Satgas Kodim, Satgas Lanut, hingga Satgas Lanal. Panglima TNI menggelar konferensi pers di Kodam 17 Cendrawasih, Papua. Rekan-rekan media sekalian, saya beserta beberapa Panglima Kotama yang ada di Papua sudah melakukan finalisasi. Finalisasi ini tentang detail, karena perintah dari saya untuk melakukan beberapa perubahan itu sudah kita keluarkan sejak 27 November kemarin. Intinya adalah yang pertama, kita mengorganisir satuan tugas yang digelar oleh Mabes TNI itu menjadi satuan-satuan yang melakukan tugas pokok dan fungsi organik. Jadi satgas-satgas yang selama ini digelar di sini, untuk yang Angkatan Darat mereka menjadi Kodim. Kodim dengan jajaran di bawahnya yaitu Koramil. Tugas pokoknya apa? Tugas pokoknya melakukan tugas pokok dan fungsi Kodim dan Koramil dengan titik berat pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Untuk unsur-unsur Satgas dari Angkatan Udara, mereka menjadi bagian dari Pangkalan Udara atau Lanut dengan tugas pokok dan fungsi Pangkalan Udara yang titik beratnya ada pada pembinaan potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial. Nah, kemudian untuk satgas-satgas yang digelar yang berasal dari Angkatan Laut juga menjadi bagian dari Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal dengan tugas pokok dan fungsi Lanal, tetapi titik berat ada pada pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial. Presiden dan pemerintah itu sudah sejak awal memang menginginkan kegiatan di Papua ini benar-benar normal. Contohnya seperti PON saja di sini. Itu kan diputuskannya sejak pertama beliau menjabat presiden. Karena apa? Karena waktu itu saya bertugas sebagai Komandan Pas Pampres dan saya dengar sendiri apa yang diinginkan oleh beliau. Yang kedua, ini yang perlu rekan-rekan media juga tahu. Dengan gelar kekuatan TNI normal seperti halnya di provinsi lain di Indonesia, kita juga bisa misalnya membantu menciptakan keamanan, karena kami dari aspek militernya saja, keamanan yang lebih bagus. Sebagai contoh, dalam kurun waktu 2 tahun, awal tahun lalu sampai saat ini misalnya, itu operasi yang digelar Mabes TNI di Papua itu berhasil mendapatkan 111 pucuk senjata. Tapi misalnya di Sumatera, saya tidak ingin menyebut provinsinya ya. Di Sumatera, kurun waktu yang sama, di salah satu kodam kita, berarti di bawah Angkatan Darat, senjata yang diperoleh 160, lebih banyak daripada di sini. Gelar mereka, kegiatan mereka normal. Itu di Sumatera, kodam di sana. Di Jawa 3 bulan lalu, di salah satu provinsi, jadi di salah satu kodam, kita mendapatkan 39 senjata. Ada juga kodam di Jawa yang dalam kurun waktu 2 tahun ini ada yang dapat 11 senjata, ada yang 6 senjata. Di Kalimantan sama, gelarnya sama, dengan periode yang sama 2 tahun, ada kodam yang mendapatkan 516 senjata.
hampir 5 kali lipat dari sini. Terus di Kodam lain di sana juga 72 senjata. Kurun waktu 2 tahun. Sekarang kita ke Kodam lain lagi. Saya nggak mau menyebut. Dalam kurun waktu 2 tahun 620 senjata berhasil kita dapatkan. Ada lagi, Kodam lagi. Dalam waktu 2 tahun 406 senjata. Tetapi pernahkah kita mendengar hiruk pikuk ataupun penggunaan kekerasan di tempat-tempat itu? Hampir tidak ada sama sekali. Artinya dengan gelar kekuatan normal, kita bisa kok. Kita bisa membantu tanpa ada harus pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama di sini dengan menggunakan konsep gelar satuan yang normal. Terima kasih semuanya. Selamat siang.